Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Bu Purwanti, salah satu guru BK di SMK Negeri 1 Trujo, Klaten. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas PPL berupa bimbingan klasika. Untuk itu, mari kita lihat terlebih dahulu profil Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan profil SMK Negeri 1 Trujo, Klaten. Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan.
Selamat pagi anak-anak. Ya, di hari ini kita akan melakukan proses bimbingan klasikal, ya, bimbingan klasikal. Untuk kali ini, topik yang akan dibanggakan adalah mengenai kiat sukses memasuki dunia kerja, ya. Karena kalian pada saat masuk di bangku kelas 12, pertama kali ikut tatap muka dalam layanan bimbingan klasikal, itu sudah menyampaikan bahwa di dalam proses bimbingan itu menyesuaikan dengan asesmen atau sebuah kebutuhan daripada siswa kelas 12, ya. Masih ingat waktu awal masuk kalian ibu berikan angket bimbingan karir? Masih ingat? Ya, oke. Ini adalah salah satu hasil daripada angket bimbingan karir, di mana banyak sekali siswa itu yang kurang paham bagaimana cara untuk memasuki dunia kerja, ya. Untuk itu maka hari ini ibu akan menyampaikan materi yang sukses masuk di dalam dunia kerja. Sebelumnya kita masuk di dalam materi ini, terlebih dahulu kita akan mengawali dengan berdoa. Untuk itu mohon ketua kelas untuk menyiapkan persiapan di dalam doa. Silakan. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Di sini ibu akan memberikan persepsi, ya. Di Indonesia itu banyak sekali lapangan kerja atau industri yang terbilang minim jumlahnya. Menurut Intan, kerja itu apa? Seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, jadi menurut Intan, kerja itu adalah sebuah tindakan untuk menghasilkan sesuatu, ya. Sesuatunya itu berupa apa menurut Intan? Orang bekerja harus menghasilkan sesuatu. Sesuatunya itu berupa apa? Barang. Barangnya apa? Uang. Betul. Ya. Jadi orang bekerja itu adalah menurut kita melakukan sesuatu hal yang mempunyai nilai, mempunyai nilai. Ya. Itu menurut kita. Sekarang ada yang lain menurut pendapat kalian sendiri. Kerja itu apa? Ya, Ubay silakan. Menurut saya, bekerja itu kita melakukan pengeluaran energi untuk suatu kegiatan demi mencapai suatu tujuan yang tidak dicapai. Oke, menurut Ubay bahwa kerja itu kita melakukan sebuah kegiatan yang mana nanti ada tujuannya. Tujuannya apa Mas Ubay? Agar bisa mendapat uang misalnya. Agar bisa mendapatkan uang. Oke, tidak beda jauh dengan yang disampaikan oleh Mbak Intan. Kalau boleh ibu simpulkan di sini, kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, untuk bisa mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya yang diinginkan oleh orang tersebut adalah apa? Seperti ibadah. Ibadahnya berupa apa? Atau juga bisa beribadah. Oke, sampai di sini paham ya? Sebelum nanti melebar ke penjabaran kunci sukses dalam memasuki dunia kerja. Jadi kalian paham dulu kerja itu bagaimana, ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mempelajari tentang faktor penyebabnya apa, ya? Ya, faktor penyebabnya di sini ada dua. Ada faktor dari internal dan juga faktor dari eksternal. Faktor internal itu berarti dari dalam diri kita, dalam diri kalian masing-masing, ya. Di sini jelas dikatakan bahwa faktor yang berasal dari dalam diri calon tenaga atau calon pelamar itu adalah sikap dan dulu di pertemuan sebelum
sebelumnya itu sudah menyampaikan bahwa orang bekerja di perusahaan itu yang dicari bukan anak atau tenaga kerja lulusan dari SMK yang pintar atau pandai, tetapi yang paling utama apa? Mempunyai sikap mentalitas yang baik. Ya, tadi Bapak sudah disebut juga mempunyai sikap dan mentalitas. Ya, kalau sudah mempunyai sikap yang baik, maka arah untuk menjadi pintar, pandai akan mudah nanti. Ya, orang pintar itu kan melalui proses ya. Ya, belum tentu orang yang pintar mempunyai sikap atau attitude yang baik. Ya. Tetapi orang yang tidak pintar, prosesnya adalah apa? Sikap attitude dulu, belajar dengan melakukan sebuah proses. Oke, ya. Yang dimaksud sikap di sini apa kira-kira? Sikap yang bagaimana? Sikap atau attitude yang baik? Disiplin. Kemudian bertanggung jawab. Rajin. Apalagi? Saling menghormati. Sopan santun. Saat kita berpapasan dengan Bapak Ibu guru, saat kita bertemu dengan orang lain, kita saling tegur sapa. Oke, ya. Sampai di sini paham ya? Mungkin ada yang masih bingung? Tidak? Paham ya? Oke, kita lanjut. Untuk faktor yang kedua, faktor internal yang berasal dari diri kita, selain sikap attitude, juga skill. Skill itu adalah sebuah keahlian di dalam bekerja. Anak SMK dituntut lulus nanti sudah siap bekerja, berarti juga harus siap di dalam dirinya mempunyai sebuah keahlian atau mempunyai skill. Diperhatikan, keahlian kerja skill kalian, ya. Nah, kalian mempunyai bakat di dalam dunia otomotif, silakan untuk diasah, ya. Setiap hari kalau perlu, ya. Paling tidak dalam 1 minggu itu ada berapa mata pelajaran otomotif kalian praktek? 1 minggu 3 kali? 2 kali? 4 kali? Itu waktunya sudah banyak ya, 4 kali. Artinya di sini untuk kalian bisa meningkatkan atau memunculkan keahlian kerja kalian atau skill itu mendukung sekali. Apalagi setelah kalian nantinya akan PKL ya, PKL di semester berikutnya akan PKL, maka kalian sudah mempunyai skill dulu. Nah di sini nanti dikembangkan, ya, gitu. Lanjut. Sekarang faktor yang dari eksternal. Eksternal itu berarti faktor dari luar, ya, dari luar, yaitu dari lingkungan. Perhatikan di sini. Faktor eksternal merupakan faktor yang dari lingkungan, diantaranya adalah satu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi. Artinya apa? Setiap manusia, kalau berbicara peserta didik, Anda di sini, ya, kalian mempunyai kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Maka, di sini dikatakan ini adalah sebagai faktor eksternal penyebabnya pada saat kita itu tidak paham tentang masalah dunia pekerjaan, ya. Ada, maaf sekali, ada beberapa anak atau peserta didik yang menjadi kondisi ekonomi lemah, ya, maka dia mungkin dalam menerima sebuah informasi itu sangat berbeda dengan anak-anak mama yang mungkin ekonominya mencukupi, ya. Itu yang pertama. Jadi faktor dari luar penyebabnya adalah itu. Yang kedua adalah kesejahteraan antara kesediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja itu lebih banyak dibandingkan dengan lapangan pekerjaan. Betul nggak? Kalian lulus nanti kira-kira berapa totalnya yang lulus? Tidak hanya dari sekolah kita, tapi juga ada beberapa sekolah yang lain. Belum nanti itu di seluruh Indonesia, ya. Bayangkan, kalian harus berjuang dengan semua orang yang ingin bekerja, gitu, ya. Maka ibu tekankan bahwa yang dari diri kalian, attitude kalian, skill kalian itu harus perlu
Siasat, ya, itu sudah pertama pendidikan sebelum dari faktor X. Selanjutnya, sampai di sini kamu ada pertanyaan nggak? Ya, oke, kalau tidak ada itu kenapa siapa sebelum masuk di dalam dunia kerja? Ya, yang perlu kalian syaratkan nanti setelah kalian dinyatakan lulus atau belum lulus, kalian sudah melakukan setelah ujian yang ada di sekolah, saya mau mengajar daripada nganggur setelah ujian dan ada kegiatan sambil menunggu tidak satu bulan, maka kalian mencari informasi tentang pekerjaannya. Kalau informasi pekerjaan itu sebetulnya apa? Informasi berlomba pekerjaan. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan atau jabatan yang belum apa? Yang belum ada, ya. Belum cukup jumlahnya orang yang berangkat di melakukan pekerjaan di perusahaan itu. Ya, jadi ada berbagai jenis produksi. Karena ada yang kerja yang sangat berhenti bekerja, ya. Ada yang bekerja, ada yang kontrak, banyak kerja yang sebenarnya apa ya? Itu hanya habis kemudian perusahaan mereka lagi, ya. Jadi adanya sebuah lowongan pekerjaan. Ini adalah kesempatan emas buat kalian, ya. Untuk kalian bisa bergabung di perusahaan itu. Oke, lanjut ya. Ini adalah cara mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Yang pertama kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan adalah memanfaatkan bursa kerja. Oke, ya. Kenapa memanfaatkan bursa kerja? Dalam bursa kerja itu ada bursa kerja yang melalui pemerintah, ada juga yang melalui apa? Kerja khusus seperti LPK gitu ya. Nah, bursa kerja. Biasanya informasi yang ada di kantor-kantor pemerintah, ya pemerintah. Kalau bursa kerja khusus itu ada di lembaga pendidikan. Nah, sekolahan ada BKK-nya. Kalian mencari informasi lowongan pekerjaan bisa memanfaatkan BKK yang ada di sekolah. Ya, ini LPK. Banyak sekali LPK yang bekerjasama dengan sekolah. Kalau kalian ingin pendidikan, sekolah juga mengingatkan ya. Manfaat penerima itu ada tanya apa? Minori. Nah, itu ada lagi satu kayaknya apa itu? Ya, siang itu ya. Itu yang mau bekerja ke Jepang mungkin bisa menggunakan KPK itu yang bekerjasama dengan pihak sekolah. Oke, lanjut ya. Yang kedua, ada aktif, ya. Yang dimaksud aktif dan selektif ini adalah calon pelamar. Calon pelamar dalam mencari informasi lowongan pekerjaan dihadapkan aktif. Aktif, yang dimaksud aktif itu bagaimana? Kita mencari informasi lowongan pekerjaan di luar dari perusahaan kerja atau RPK itu juga kalian bisa mencari lewat apa? Media massa. Ya. Media massa itu apa saja? Bisa melalui koran, bisa melalui majalah, bisa melalui Facebook bisa nggak? Ya, kita kayak kalian bisa survei ya. Contohnya di sini ada perusahaan lowongan pekerjaan Kompas www.kompas.com ya, itu ada juga. Oke, dan ini adalah contoh situs ya. Nanti kalian bisa mempelajari atau cari search di Google, di Google. Kalian mencari apa di Google itu bisa ya. Ya, oke. Ayo, kemudian apa kita lihat daripada lowongan kerja yang benar itu yang bagaimana? Iya. Kalian pernah melihat informasi lowongan kerjaan di koran? Pernah ya? Seperti ini bentuknya? Ya, betul ya. Apa yang ibu tulis? Keenam ini, perhatikan. Dari keenam yang ibu tulis, ya, bisa dibacakan satu siswa. Dan yang dibacakan informasi lowongan kerja sekurang-kurangnya yang benar, yang baik, ya. Jadi ini contohnya harus ada identitas perusahaannya, ada jumlah jabatannya, kemudian ada apa namanya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, ya. Lalu ada syarat jabatan, ada batas waktu pemenuhan, ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul merekrut pekerja atau karyawan, ya, itu mempunyai batasan waktu, ya. Kalau tidak mempunyai batasan waktu, berarti kalian harus berpikir 2 kali. Benar tidak di lowongan ini? Kan begitu, ya. Jadi kalian dalam mencari informasi lowongan pekerjaan harus selektif. Paham ya? Paham? Sampai di sini kalian harus dipahami dulu itu. Ya, ada alamat perusahaan itu pasti. Atau pemberi kerja. Jadi perusahaan itu harus ada alamatnya, ya. Waktu itu tidak ada alamat perusahaannya, tetapi tempat wawancaranya saja. Itu di koran. Banyak sekali seperti itu. Jadi tolong kalian lebih selektif dalam menerima informasi lowongan pekerjaan. Oke, ya. Oke, ini tadi adalah materi. Saya rasa sudah cukup materinya, ya, untuk persiapan kalian untuk masuk di dalam dunia pekerjaan. Nah, ya, sudah ada bayangan ya, paling tidak saya nanti mencari pekerjaan itu di perusahaan yang saya inginkan sesuai dengan skill saya, ya, kemampuan saya itu gimana toh, begitu. Kemudian mencari lowongan informasinya bagaimana, di mana, itu yang harus kalian ketahui dan harus kalian pikirkan dan disiapkan mulai dari sekarang. Paling tidak kalian punya gambaran untuk arah ke masa depan kalian di dalam bekerja, gitu, ya. Kira-kira sudah paham untuk persiapan masuk dalam dunia kerja? Sudah? Sudah ya? Mungkin ada yang masih bingung materi yang Ibu sampaikan, silakan untuk bertanya. Ibu berikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Ya, oke, Ija.
izin bertanya Bu, Ya, silakan. terkait untuk pekerjaan di depan. Ya. Saya kan di sini jurusannya otomotif. Kemudian nanti semisal di masa depan ada lowongan pekerjaan itu tidak di bidang otomotif itu, baiknya bagaimana? Saya terima atau tidak pekerjaannya? Ya, begitu. Begini Mas, dengan pertanyaannya Mas Yuda tadi ya, dia katakan bahwa kalau saya rencana kalau sudah lulus mau bekerja, langsung bekerja. Namun nanti kalau misalkan ada lowongan informasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya Mas Yuda, itu diambil atau tidak, begitu ya? Oke, ya. Begini Mas, Mbak ya, kalau diperhatikan pada saat kalian mencari lowongan pekerjaan, karena kalian lulusan SMK ya, di luar sana banyak sekali yang mau atau ingin bekerja ya. Jangan sampai nanti kalian lulus SMK itu menjadi nganggur ya. Jika informasi lowongan pekerjaan itu kalian dapatkan dan ada kesempatan emas buat kalian, maka walaupun itu tidak sesuai dengan jurusan atau bidang kalian, itu boleh diambil ya. Begini, yang penting kalian itu lulus dari SMK, kalian maunya bekerja, dapat pekerjaan dulu. Entah itu pekerjaan apapun, kesempatan kalian di peluang lowongan pekerjaan itu silakan diambil dulu. Buat apa? Buat apa kira-kira? Buat pelatihan kalian, buat pengalaman kalian, kemudian juga untuk melatih skill kalian, begitu. Jadi pesannya Bu Guru, kalau nanti kalian sudah lulus mencari pekerjaan, jangan sampai itu ada lowongan pekerjaan, maaf ya, ada di lowongan pekerjaan di PTA, tapi PTA itu tidak sesuai dengan bidang saya. Saya bidang otomotif, maksud saya mau jadi PSK, bisa ya, misal seperti itu. Kira-kira bagaimana? Tidak apa-apa, ambil saja daripada nanti itu. Jadi kesempatan kerja saat itu bidang apapun, yang penting halal loh ya. Misalnya tutor, yang penting halal. Jangan sampai kalian bekerja, maaf ya, jangan tanda kutip. Jadi tetap kalian ambil tidak apa-apa, selagi kalian bisa beradaptasi dengan pekerjaan itu, begitu ya. Kadang-kadang anak, saya jurusan atau bidangnya otomotif, saya harus bekerja di perusahaan yang sesuai dengan bidang otomotif ya. Saya bekerja misal, saya di PT Somabu, di sana spare part buat alat spare partnya kendaraan. Saya mau di PT Daihatsu motor dan lain sebagainya. Kalau di PT yang sesuai dengan bidang kalian itu tidak ada lowongan, apakah kalian harus menunggu sampai ada lowongan? Kan akhirnya kalian nganggur kan? Nah itu loh ya. Jadi kalau pekerjaan apapun asal itu halal, silakan diambil ya, jangan sampai dilewatkan itu. Paham ya? Oke. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas Yuda sudah jelas ya? Ya. Ada pertanyaan lagi selain Mas Yuda? Ada? Tidak ada? Belum ada. Oke. Nanti kalau misalkan masih belum atau mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian, bisa untuk melakukan konseling dengan Bu. Ya, nanti akan kita buat bimbingan kelompok atau konseling kelompok, begitu ya? Oke. Ya. Oke. Untuk itu materi ya. Untuk berikutnya adalah Ibu sudah siapkan di situ. Sekarang kita membuat sebuah proyeknya yang mana adalah di situ sudah saya bagikan ya. Di situ ya, di situ sudah ada bunga yang harus kalian lakukan untuk membuat proyek tugas kalian ya. Di situ silakan menulis nama perusahaan ya, dan jelaskan perusahaan tersebut di dalam bidang apa ya. 15 ya, 15 nama perusahaan. Kira-kira kalian sudah punya gambaran nama perusahaan apa saja, kemudian dari sini nomor, terus nama perusahaannya. Kolom yang berikutnya adalah apa? Bergerak dalam bidang apa.
Jadi kalian tidak hanya sekedar mengenal nama perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, tetapi tidak tahu bergerak dalam bidang apa. Karena apa? Tujuannya guru kenapa harus ditulis bergerak dalam bidang apa perusahaan itu? Supaya kalian paham. Kan tidak mungkin ya kalian bekerja tetapi misal di PT Sowa, kalian tidak paham PT Sowa itu bergerak dalam bidang apa atau sebetulnya? Nah, kan tidak mungkin. Jadi kalian harus tahu perusahaan yang saya lamar itu bergerak dalam bidang spare part. Oh, ada yang bergerak dalam bidang tekstil apa atau garment seperti itu. Paling enggak ya? Ya, paham ya tugasnya? Jadi tuliskan 15 nama perusahaan disertai dengan bergerak dalam bidang apa. Kalau sudah dari 15 perusahaan itu kira-kira tuliskan 3 yang kalian minati, ya, yang kalian minati, yang kalian inginkan nantinya kalau sudah selesai lulus dari SMK kalian mau di mana? 3 saja, 3 perusahaan. Berarti tidak perlu ada keterangan bergerak dalam bidang apa ya? Karena di atas tabel tadi sudah disebutkan bergeraknya dalam bidang apa. Begitu ya? Oke, silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak paham atau belum paham, kalau belum paham, silakan untuk bertanya, ya. Gitu. Jadi bergerak dalam bidang apa? Gitu. Bergerak dalam bidangnya itu silakan kalian jelaskan. Misal di dalam PT Sowa itu bergerak dalam bidang apa toh? Spare part otomotif. Berarti dituliskan spare part otomotif. Itu ya. Oke, silakan diisi dulu. Ya. Industri otomotif ya. Oh, jadi produknya apa? Itu dijelaskan. Kalau yang memang betul Sowa itu bergerak dalam bidang otomotif. Tapi otomotifnya itu apa? Jadi lebih spesifik ya, lebih spesifik. Oke. Berikutnya, maka untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup ya. Harapannya semua peserta didik sudah memahami sesuai dengan tujuan bimbingan klasikal hari ini ya. Nanti bisa ada pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi, silakan untuk bertanya langsung sama Bu Pol, bisa japri, bisa telepon atau mungkin langsung di ruang konseling, di ruang BK ya. Di ruang BK nanti janjian dulu sama Bu Pol ya, begitu. Bu ada waktu enggak, saya mau ke ruang BK, silakan. Harapannya kan dengan adanya materi ini kunci sukses untuk masuk dunia kerja. Sekarang yang perlu kalian siapkan adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Dengan adanya materi yang Ibu sampaikan, itu mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menyikapi kekhawatiran kalian selama ini. Gitu ya. Maka itu Ibu tutup untuk kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Untuk itu silakan untuk ditutup berdoa Mas Hafiz. Ya, silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, Ibu akhiri. Selamat siang. Mudah-mudahan kalian semua sukses dalam dunia sukses dalam mencari pekerjaan atau perusahaan lanjut di perkuliahan juga sukses semua ya. Semangat terus untuk belajar, tingkatkan prestasi kalian dalam belajar dan siap lulus dari SMK dan bersaing dengan dunia luar, dunia nyata. Begitu. Terima kasih sekali lagi yang untuk kalian semua. Demikian video bimbingan klasikal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, rekan sejawat, teman-teman PPG, dan para siswa yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.